Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, Ibu lanjutkan kembali untuk materi siang hari ini, yaitu mengenai branching atau percabangan. Nah, untuk branching atau percabangan, Ibu kira kalau misalkan kalian sudah melihat materi yang Ibu upload sebelumnya, yaitu yang ada di pertemuan 3 mengenai flowchart, pasti kalian sudah tidak akan asing lagi mengenai branching atau percabangan. Karena di materi sebelumnya Ibu juga sudah memberikan beberapa contoh mengenai penggunaan dari branching itu sendiri, begitu ya. Jadi semoga ini lebih paham lagi ya dengan adanya materi mengenai branching lagi. Nah, mengenai branching atau percabangan ini sebenarnya ada beberapa jenis yang akan kita bahas nantinya. Di sini ada 5 ya, yaitu yang pertama adalah if tunggal, yang kedua adalah if else, kemudian yang ketiga adalah if elif else, kemudian berikutnya nested if, dan terakhir adalah switch case ya. Akan kita bahas satu persatu. Ini tadi ya yang akan kita bahas. Ini adalah merupakan struktur branching atau percabangan yang ada di dalam pemrograman Python ya. Yang pertama dulu yaitu mengenai if tunggal ya. Jadi kalau untuk belajar mengenai bahasa pemrograman itu sebenarnya kuncinya adalah kalian harus benar-benar paham mengenai formatnya gitu. Jadi format penulisannya itu bagaimana, kalian benar-benar harus paham gitu. Kalau tidak paham dan tidak tahu sama sekali ya mungkin nanti akan menemui kesulitan pada saat kalian membuatkan bahasa pemrogramannya, begitu ya. Jadi contoh seperti ini kan if tunggal, formatnya atau bentuk umumnya seperti ini. Yang harus kalian ikuti ya seperti ini formatnya. If dulu, kemudian baru ada kondisi. Nah, kondisi ini nanti yang akan diuji ya. Jadi kalau untuk penggunaan if, ingat ya, pasti memiliki dua nilai, true atau false ya. Jadi kondisi ini nanti akan diuji apakah dia bernilai benar atau salah. Kemudian setelah kondisi di sini ada tanda titik 2. Nih, jangan kelewat nih. Ada tanda titik 2. Baru nanti di bawahnya statement-statement yang akan dikerjakan di situ. Nah, kalau untuk if tunggal itu sendiri, jadi kondisi yang dikerjakan ini yang hanya bernilai benar. Jadi jika kondisinya ini bernilai benar, maka statement ini dikerjakan. Lah kalau kondisinya bernilai salah bagaimana, Bu? Nah, kalau misalkan kondisinya ini bernilai salah, maka yang dikerjakan itu adalah statement yang ada di luar if itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan di bawah if itu sudah di luar if ya, atau percabangan itu nanti di sini ada statement-statement yang lainnya, berarti kalau misalkan kondisinya ini bernilai salah, berarti statement inilah nantinya yang akan, statement yang di bawah if-nya itulah yang akan dikerjakan, begitu ya. Nah, kalau dalam dalam pembuatan flowchartnya seperti ini bentuknya kalau untuk if tunggal. Jadi di sini kondisinya diuji, bernilai benar, berarti statementnya ini yang akan dikerjakan. Baru dia mengerjakan statement yang ada di bawahnya. Tapi kalau dia bernilai false, berarti dia akan langsung menjalankan perintah yang ada di bawah statement ini, begitu. Itu ya. Nah, kemudian contohnya adalah misalkan di sini diketahui jika nilai ujiannya ini lebih besar atau sama dengan 70, maka cetak selamat Anda lulus ujian. Gitu.
Jika tidak, di sini tidak mengerjakan apa-apa karena di sini yang hanya dikerjakan adalah statementnya yang bernilai benar. Jika ini if, ujian lebih besar atau sama dengan 70 ini adalah kondisinya, sedangkan cetak selamat Anda lulus ini adalah statementnya. Jadi kalau misalkan dibuatkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, jadi seperti ini. If nilai lebih besar atau sama dengan 70, titik 2, baru print selamat Anda lulus ujian. Begitu ya. Jadi kondisinya ini, nilai lebih besar atau sama dengan 70. Statementnya yang mana? Ini, print selamat Anda lulus ujian, ini adalah statementnya. Begitu. Baik, kita coba ya. Kita coba dengan Python ya. Ini Ibu hapus dulu sebentar ini ya. Misalkan ini Ibu sesuai dengan yang ada di slide tadi ya. Kita run. Nah, kalau misalkan kita memasukkan nilainya 70, maka di sini yang akan tampil adalah dia bernilai benar, berarti statement ini yang akan dikerjakan. Berarti akan tampil selamat Anda lulus ujian. Tuh ya. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Kita run lagi. Misalkan sekarang yang Ibu inputkan nilainya adalah 30. Kalau 30 berarti di sini otomatis kondisinya ini bernilai salah gitu. Kalau di sininya kondisinya bernilai salah, apa yang dikerjakan? Ya ini tidak mengerjakan apa-apa karena di sini sudah tidak ada yang statement yang akan dikerjakan. Kita lihat ya, kita enter, nih kosong. Nah sekarang kalau misalkan Ibu tambahkan nih, misalkan di sini Ibu tambahkan print selamat merayakan seperti tadi ya. Selamat merayakan misalkan. Kalau nanti dia bernilai benar, dia akan menjalankan ini, akan mencetak selamat Anda lulus ujian. Setelah selesai dia akan menampilkan selamat merayakan. Kita lihat ya. Kita run. Misalkan yang kita input nilainya 90. Berarti selamat Anda lulus ujian dan selamat merayakan di sini ya. Tapi kita lihat lagi, sekali lagi Ibu run lagi biar kalian bisa membedakannya. Nah Ibu run. Kalau misalkan sekarang yang Ibu inputkan nilainya 45, kira-kira apa yang ditampilkan? Ada nggak yang ditampilkan? Kalau dari prosesnya di sini, kalau misalkan nilai di sini 45 apakah lebih besar atau sama dengan 70? Tidak. Karena dia bernilai salah, berarti dia tidak menjalankan ini, tapi dia akan menjalankan perintah yang di bawah percabangan ini. Karena ini sudah di luar percabangan, gitu. Ya. Kalau nilainya 45 berarti yang akan ditampilkan selamat merayakan. Jadi ini ya yang di bawah percabangan gitu ya. Dan perlu kalian perhatikan juga untuk penulisannya. Ini penulisannya juga hal yang harus benar-benar kalian pahami. Jadi kalau misalkan ini Ibu printnya tampilnya ini Ibu di bawah selamat Anda lulus ujian, ini akan berbeda arti lagi. Kalau misalkan Ibu menampilkan seperti ini ya, penulisan sintaknya seperti ini, maka jika dia bernilai benar, maka yang ditampilkan ada dua, yaitu selamat Anda lulus ujian dan selamat merayakan. Tapi kalau misalkan nanti yang Ibu inputkan di nilainya ini kurang dari 70, maka apa hasilnya? Apakah seperti tadi bisa menampilkan selamat merayakan? Kita coba ya, ini perlu dicoba jadi biar kalian lebih paham ya. Kalau misalkan nilainya 89, nah otomatis menampilkan selamat Anda lulus dan selamat merayakan.
Tapi kalau misalkan Ibu run lagi, nilai yang Ibu inputkan misalkan 35, ini kosong. Kenapa kosong? Padahal tadi bisa menampilkan selamat merayakan. Kalau kalian penulisannya seperti ini, berarti ini dianggap masih di dalam if. Gitu. Jadi perintah selamat merayakan ini masih ada di dalam if. Gitu. Statement yang ada di dalam if yang harus dikerjakan karena ini dia sejajar. Tapi kalau nanti ini kalian buatkan seperti ini, nah, seperti ini ya, ini akan berbeda lagi. Berarti ini sudah di luar if ya, di luar dari penggunaan if ya. Seperti tadi ya, kita lihat lagi di sini. Kalau nilainya tadi 45 berarti, atau misalkan 40, berarti ini akan tampil selamat merayakan. Jadi ini sangat penting sekali kalau kalian belajar bahasa pemrograman Python. Penulisan aja seperti ini itu sudah mengandung arti yang berbeda ya. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan dan harus teliti pada saat membuat programnya, begitu. Oke? Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ke struktur percabangan yang lainnya, yaitu if else ya. Nah, ini ada else-nya. Else itu jika tidak ya, jika tidak. Jadi kita lihat nih bentuk umum atau formatnya dulu. If kondisi titik 2 statement 1, else titik 2 statement 2. Ingat ya, ini formatnya yang harus kalian ikuti. Jadi jika kondisinya ini bernilai benar, maka statement 1 yang akan dikerjakan. Nah, kalau kondisinya bernilai salah bagaimana? Oh, karena ini ada else-nya, berarti kalau kondisinya ini salah, maka statement 2 ini yang akan dikerjakan. Begitu. Ya. Jadi bentuk flowchart-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada suatu kondisi, oh kalau dia bernilai benar, dia akan mengerjakan statement 1. Oh, kalau kondisinya salah, dia akan mengerjakan statement 2. Jadi di sini ada statement benar dan ada statement salah. Ya, karena ini menggunakan else. Oke? Ya. Nah, contohnya seperti ini, contohnya ya. Misalkan ini adalah diminta untuk menentukan apakah dia bilangan genap, apakah dia bilangan ganjil. Dilihat dari bilangan itu, dilihat dari melihat sisa bilangan yang telah dibagi, yaitu dengan menggunakan modulus ini, gitu. Jadi nanti di sini diminta untuk memasukkan sebuah bilangan, ya. Misalkan di sini 10 bilangannya, kemudian jika bilangan modulus 2, jika 10 modulus 2, berarti apakah sisa hasil bagi dari bilangan modulus 2 itu sama dengan 0? Kalau iya, berarti nanti di sini akan menampilkan bilangan adalah genap. Nah, di sini ada tanda kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Maksudnya adalah ini akan menampilkan nilai yang diinputkan tadi. Oh, misalkan kalian tadi menginputkan nilainya di sini 10. Jadi, bilangan di sini nanti nilainya adalah 10. Jadi, di sini ada format bilangan. Jadi, format bilangan ini akan mengisi nilainya di kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Jadi, kalau di sini misalkan kalian mengisinya 10, ya nanti di sini tampilannya bilangan 10 adalah genap. Seperti itu. Baik, kita coba lihat yang ada di Python-nya ya, supaya lebih jelas lagi. Oke, baik. Ini ya di bahasa pemrograman Python-nya kita lihat. Di sini tadi bilangan sama dengan integer input masukkan sebuah bilangan. Jadi diminta untuk memasukkan sebuah bilangan, terus baru diuji kondisinya. Apakah bilangan ini nanti sisa hasil baginya apakah sama dengan 0?
Oh, kalau iya berarti nanti menampilkan bilangan tersebut adalah genap. Kalau salah bagaimana, Bu? Kayak kalau salah berarti bilangan yang ditampilkan adalah ganjil. Kita coba run, lihat dulu ya. Nih, misalkan Ibu menginputkan nilainya adalah 20. Oh, berarti bilangannya 20. 20 modulus 2. Berarti 20 modulus 2 itu sisa hasil baginya adalah 0. Apakah sama dengan 0? Kalau iya berarti ini yang akan dikerjakan. Nah, tadi nilai yang diinputkan tadi 20 ini dengan menggunakan sintak perintah seperti ini, format bilangan, kemudian di sini ada kurung kurawal buka dan tutup ini, maka nilai yang diinputkan nanti akan ditampilkan di sini. Jadi nanti seperti ini tampilannya. Tuh. Bilangan 20 adalah genap. Jadi yang diinputkan tadi akan ditampilkan dengan menggunakan perintah ini ya. Nah, ini ya diingat-ingat ya, kalau misalkan kalian ingin membuat program yang hampir sama seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi. Misalkan Ibu menginputnya bilangannya 15. Oh, kalau 15 sudah jelas ya. 15 modulus 2, berarti pasti sisa 1. Ya, berarti kan ini tidak benar. Berarti kalau tidak benar, berarti yang ditampilkan adalah bilangan adalah ganjil. Kita lihat nih, bilangan 15 adalah ganjil. Seperti itu. Oke, gitu ya. Nah, berikutnya ini juga ada contoh yang lainnya di sini. Yaitu di sini adalah untuk menentukan apakah boleh membuat KTP atau tidak berdasarkan umurnya. Jadi kalau misalkan di sini diminta untuk menginput umur sama dengan integer, input berapa umurnya, gitu ya. If umur lebih besar atau sama dengan 17, nah ini kalau kalian perhatikan 17 ini ada petiknya. Kita lihat apakah nanti tetap bisa running ya. Print, cetak, tampilkan, kamu boleh buat KTP. Berarti kalau umurnya lebih besar atau sama dengan 17 berarti boleh membuat KTP. Tapi kalau tidak berarti masih di bawah umur. Kita lihat lagi contohnya. Di sini ada if else KTP. Nah, di sini tadi ada tanda petiknya ya. Kalau di modul kalian tadi Ibu juga sama. Jadi Ibu samakan dulu dengan modulnya tadi ya. Nah, sekarang kita coba run. Oke, run, kita masukkan nilainya. Misalkan nilainya 18. Oke, kalian perhatikan. Ini ada errornya. Kenapa errornya? Di sini tipe datanya adalah integer. Ya, definisi awalnya integer, tapi kenapa di sini menggunakan tanda petik? Kalau di sini menggunakan tanda petik seperti ini, jelas tipenya ini salah gitu ya. Jadi ini kan message-nya type error berarti tipenya ini error ya. Not support between instance of integer and string. Jadi ini 17 ini dianggap sebagai string, padahal umur ini tadi didefinisikan adalah tipe datanya adalah integer begitu. Jadi ini ada ada kesalahan. Makanya ini kalau misalkan tipe datanya integer, sebaiknya ini jangan menggunakan petik ya, biar tipenya tidak salah. Kita coba lagi di sini. Nah, sekarang kalau misalkan Ibu isikan 18 lagi, kira-kira bagaimana? Nah, baru kamu boleh membuat KTP. Seperti itu ya. Kita run lagi, misalkan umurnya 15. Berarti apa yang ditampilkan? 15. Berarti kamu masih di bawah umur, begitu. Oke. Kita lanjutkan kembali ya. Baik, kita lanjutkan kembali yaitu ke struktur percabangan selanjutnya, yaitu if, elif, else.
Jadi struktur percabangan if, elif, else ini biasanya digunakan jika dalam suatu percabangan itu memiliki lebih dari dua kondisi. Jadi kalau ada lebih dari dua kondisi, maka menggunakan if, elif, else. Kalau yang if, else tadi hanya ada satu kondisi. Tapi kalau untuk if, elif, else ini pasti lebih dari satu kondisi, ya. Jadi bentuk umumnya kalian perhatikan seperti ini. If kondisi 1, jika dia bernilai titik 2, jika dia bernilai benar, maka yang dikerjakan adalah statement 1. Kemudian elif lagi, kondisi 2. Jadi jika kondisi 2-nya ini bernilai benar, maka yang dikerjakan adalah statement 2. Jika tidak, maka yang dikerjakan adalah statement 3. Jadi kalau misalkan dibuat dalam flowchartnya seperti ini, jadi jika kondisinya ini bernilai benar, berarti nanti yang dikerjakan statement 1. Tapi kalau dia kondisinya salah, berarti dilihat lagi ke kondisi yang lain. Nah, sekarang kondisi yang keduanya ini bagaimana? Oh, kalau kondisi keduanya ini bernilai benar, berarti statement 2 yang akan dikerjakan. Tapi kalau misalkan kondisi 2-nya ini bernilai salah, maka dia akan mengerjakan statement 3. Bu, kalau misalkan ada kondisi lagi, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan ada kondisi lagi, berarti nanti setelah false ini ada decision lagi. Nanti di sini ada kondisi 3. Berarti kalau ada kondisi 3, kalau bernilai benar, berarti yang dikerjakan adalah statement 3. Kalau false-nya berarti else-nya berarti nanti yang dikerjakan adalah statement 4. Begitu ya, ini menyesuaikan ya. Jadi kalau ini kan hanya ada 2 kondisi. Jadi kalau misalkan lebih dari 2 kondisi ya bagaimana? Ya tadi, berarti kalau ada lebih dari 2 kondisi, berarti nanti setelah statement 2, elif lagi, baru kondisi 3, baru statement 3, kemudian baru else, kemudian statement 4. Seperti itu, dan seterusnya ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contohnya. Nih, contohnya itu kalian diminta untuk menginput nilai akhir di sini. Jadi if nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka cetak grade A. Tapi kalau misalkan nilainya lebih besar atau sama dengan 70, berarti grade B. Kalau untuk seperti ini tuh sebenarnya ada rank nilainya. Jadi rank nilainya adalah kalau misalkan untuk nilai A ini dimulai dari 80 ke atas. Gitu. Kalau untuk nilai B, batasannya itu adalah mulai dari 70 sampai 79. Itu masih grade B. Kalau di sini ya. Nah, kalau untuk C, itu nilainya dimulai dari 60 sampai dengan 69. Itu masih ke grade C. Kalau misalkan yang 40, kalau yang D, kalau grade D itu dimulai dari 40 sampai dengan 56. Jadi ini kita lihat nih. Jadi harus sebenarnya ada ringnya, tapi penulisannya bisa dituliskan seperti ini. Gitu. Kalau nilainya dari 0 sampai dengan 39, maka nilainya adalah E. Begitu, ya. Jadi kita coba ya. Kita coba menggunakan Python-nya. If else, bukan itu ya, if else, sebentar ibu cari. Baik, nah ini ya programnya ya, ibu samakan dengan yang ada di slide kalian. Nah sekarang kita coba run ya, apakah benar sih tadi rank nilainya? Kalau misalkan ibu input nilainya adalah 78, berarti nanti grade-nya adalah 78. Berarti kan mulai lebih besar dari 70 dan ini
kurang dari 80, berarti masuk ke grade-nya adalah B pasti. Tuh. Kalau misalkan tadi ibu inputnya adalah nilainya 45, berarti kalau 45 ini lebih besar atau sama dengan 40 dan di bawahnya 60, berarti pasti grade-nya adalah D. Kita lihat D. Lagi kita run lagi. Misalkan yang ibu inputkan nilainya adalah 56, misalkan 56, berarti kira-kira grade-nya apa? Oh, kalau 56 berarti mulai dari berapa? Kalau 56 berarti masih 40 di sini D. Kemudian di sini untuk nilai C batas bawahnya masih 60, berarti nilainya tetap masih D. Tuh, ya. Run lagi misalkan. Misalkan kita input nilainya adalah 62. Oh, kalau 62 berarti lebih besar dari 60. Nih, berarti di antara ini berarti nilainya adalah C. 60 sampai 69 ini nilainya adalah C. Tuh. Begitu ya. Jadi ini ada beberapa kondisi. Oh, kondisi pertama apa? Yaitu nilainya apakah lebih besar sama dengan 80. Kalau iya, grade-nya A. Tapi kalau tidak, kalau tidak berarti kita ke kondisi yang lain lagi. Diuji lagi apakah nilainya lebih besar sama dengan 70. Kalau iya berarti tampilkan B. Tapi kalau tidak lagi, berarti ke kondisi berikutnya elif lagi. Elif lagi, nilainya apakah lebih besar sama dengan 60? Gitu. Kalau iya, grade-nya C. Tapi kalau misalkan tidak, berarti di kondisi yang lain lagi. Masih ada kondisi yang lain lagi, apakah nilai lebih besar sama dengan 40? Jika iya, nilainya grade-nya D. Tapi jika tidak, berarti grade-nya adalah E. Begitu. Itu ya. Nih ya prosesnya. Jadi ini kondisinya itu lebih dari 1. Ya, kondisinya ini lebih dari 1. Makanya ini menggunakan if, elif, ya. Jadi kalau ini kondisinya ini banyak, ya berarti elifnya ini juga menyesuaikan banyak, ya. Jadi sesuai dengan kondisinya, begitu, ya. Jadi tidak terpaku pada tadi formatnya kan hanya ada 2 kondisi. Nah, kalau misalkan lebih dari 2 kondisi, ya berarti menyesuaikan, begitu. Oke, nah ini contoh lain lagi, sama aja ya sebenarnya contohnya. Prosesnya seperti yang sudah Ibu jelaskan. Jadi pada saat di sini input hari, misalkan yang diinput harinya adalah 1, berarti langsung menampilkan hari Senin gitu. Tapi kalau misalkan ya, Ibu menginputnya adalah harinya adalah 4. Berarti pertama yang dibaca tetap ini. Dicek dulu harinya yang kita input pertama kali adalah 4. Pertama dicek hari sama dengan 1, oh tidak. Berarti ke berikutnya, ke else berikutnya, ke kondisi yang lain. Hari sama dengan 2, oh tidak sama. Berarti ke kondisi yang lain, hari sama dengan 3, oh tidak sama. Hari sama dengan 4, oh ya sama. Berarti kalau sudah sama, berarti ini yang dikerjakan. Berarti ini yang ditampilkan, yaitu akan menampilkan hari Kamis. Seperti itu. Oke? Nah, di sini Ibu ada contoh lagi nih. Nih, contoh yang lain lagi mengenai penggunaan if, elif, dan else untuk menghitung gaji pegawai. Contoh yang lain ya, Ibu buatkan PCD code-nya dulu seperti ini, yaitu mulai, kemudian masukkan NIP, masukkan nama pegawai, kemudian masukkan golongan. Jadi golongan ini nanti diisi hanya nilainya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan golongannya yang diisi di luar ini, nanti akan tampil misalkan salah input, misalkan seperti itu, ya. Ini ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama, jika kondisinya, jika golongannya 1, maka gaji pokoknya adalah 2,5 juta, jabatannya staf, dan tunjangannya adalah 1 juta. Kemudian jika golongannya 2,
maka gaji pokoknya 3,5 juta, jabatannya kepala divisi dan tunjangannya adalah 1,5 juta. Jika golongannya adalah 3, maka gaji pokoknya adalah 5 juta, jabatannya manajer dan tunjangannya 3 juta. Dan jika golongannya adalah 4, maka gaji pokoknya di sini 7,5 juta, jabatannya adalah komisaris dan tunjangannya 5 juta. Misalkan seperti itu. Ya. Jadi ini sudah ada beberapa kondisi di sini. Kondisinya adalah golongan 1, golongan sama dengan 2, golongan sama dengan 3, dan golongan sama dengan 4. Ini ya, makanya ini karena lebih dari satu kondisi, berarti kita gunakan if, elif, else. Nah, kemudian baru tampilkan gaji pokok, tadi jabatan dan tunjangan. Kalau sudah, nanti hitung gaji bersih. Rumusnya adalah gaji pokok ditambah tunjangan. Kalau sudah, baru nanti menampilkan gaji bersih gitu. Kita lihat di programnya ya, Ibu langsung ke programnya saja ya. Oke. Jadi ini ya programnya ya. Pertama tadi adalah memasukkan NIP, nama dan golongan. Kita masukkan seperti ini ya. Sebenarnya boleh tidak menggunakan ini, tipe datanya string ini boleh tidak menggunakan ya. Langsung misalkan NIP input itu juga boleh, itu sudah dianggap sebagai string biasanya ya. Tapi kalau mau ditambahkan itu akan lebih bagus, jadi lebih jelas lagi. NIP kita inputkan nantinya nomor induk pegawai, kemudian input nama pegawai, kemudian input golongan. Nah, yang diinputkan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kalian perhatikan untuk yang setiap golongan, untuk gaji pokok, jabatan dan tunjangan, di sini Ibu mendefinisikan dulu nilai-nilainya. Jadi misalkan if golongan sama dengan 1, maka di sini gaji pokoknya sama dengan 2,5, jabatannya staff dan tunjangannya adalah 1 juta. Elif, kemudian jika tidak bagaimana? Berarti ke kondisi yang lain. Elif golongan sama dengan 2. Kalau golongan 2 bagaimana? Ya sama seperti tadi ya. Jadi ini gaji pokok, jabatan dan tunjangan ini Ibu definisikan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk else-nya Ibu tambahin lagi di sini else-nya. Jadi di sini cetak salah input golongan. Kemudian Ibu definisikan gapoknya 0, jabatannya kosong dan tunjangannya 0. Baru nanti kalau misalkan golongan yang diinputkan ini sesuai dengan yang ada di if ini, maka nilai-nilai yang sudah didefinisikan tadi nanti akan dipanggil dan akan ditampilkan di sini. Oh, gaji pokoknya berapa? Jabatannya berapa? Tunjangannya berapa? Begitu. Gini ya. Nah, kemudian kalau sudah, nanti baru bisa hitung gaji bersih. Oh, gaji bersihnya sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, kemudian cetak gaji pegawai. Nah, Ibu menggunakan ini jadi nanti ketahuan nama pegawainya siapa. Adalah, nih penulisannya seperti ini ya. Jadi kita panggil dulu nama pegawainya dengan menggunakan format nama, baru nanti koma, gaji bersih. Ini adalah untuk menampilkan hasil dari gaji bersihnya. Kita coba ya, kita run. Oke, misalkan nih pegawainya adalah N0001 misalkan. Nama pegawainya misalkan Andika, misalkan ya. Andika, kemudian golongannya adalah 2. Oke. Kalau misalkan golongannya 2, berarti nanti ini kalau dia bernilai benar, berarti ini yang akan dikerjakan. Berarti gaji pokoknya adalah 3.500.000, jabatannya kepala divisi dan
tunjangannya 1.500.000. Berarti yang ditampilkan di sini adalah sesuai dengan yang sudah didefinisikan di percabangan tadi. Kita enter. Nah, kalian perhatikan. Nah, 2 kita sesuaikan ya. Oh, golongannya 2 di sini. Gaji pokoknya 3,5, benar. Jabatannya kepala divisi, benar. Tunjangannya adalah 1,5, benar. Tuh. Nah, gaji pegawainya siapa? Nah, ini tadi Ibu menggunakan kurawal buka dan tutup ini untuk menampilkan nama si pegawainya. Gaji pegawai Andika adalah, nih, tadi gaji bersihnya ini adalah gaji pokok ditambah tunjangan. 3.500.000 ditambah 1.500.000. Jadi total gajinya adalah 5 juta. Begitu ya. Ini adalah contoh yang lain untuk penggunaan if, else. Oke? Ya. Nah, ini Ibu ada juga tadi ya tampilannya sudah Ibu screenshot dan hasilnya seperti ini. Ini adalah listingnya, sedangkan ini adalah hasilnya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, nanti di sini ada tambahan materinya. Nah, untuk tambahan materinya ini silahkan kalian mengunjungi link jurnal ini ya, dilihat. Kemudian nanti di sini ada cerita seperti ini, kalian cocokkan apakah sudah sama atau belum ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Nah, berikutnya ini adalah struktur percabangan yang keempat. Tadi if tunggal sudah, if else sudah, if else juga sudah ya. Nah, yang keempat ini adalah nested if. Nah, kalau nested if, nested itu artinya bersarang. Jadi nested if itu adalah if yang bersarang. Artinya apa? Kalau if yang bersarang berarti di dalam if itu masih ada if yang lainnya lagi. Jadi dalam if tersebut ada if yang lainnya lagi. Contoh, nih bentuk umumnya seperti ini. If kondisi 1. Nih, if kondisi 1. Jika kondisinya ini bernilai benar, ya, jika kondisinya ini, kondisi 1 ini bernilai benar, maka di dalamnya ternyata ada kondisi lain lagi. If kondisi 1 gitu. Jika ini bernilai benar, maka yang dikerjakan adalah statement 1 ini. Tapi kalau ini salah, ya, elif kondisi 1.2. Berarti nanti ini yang dikerjakan adalah statement 1.2. Jadi di sini if kondisi 1.1 ini memiliki beberapa kondisi, ya. Ada kondisi 1.1, ada kondisi 1.2. Seperti ini ya, formatnya atau penulisannya. Nah, contohnya kalau dalam flowchartnya seperti ini penggambarannya. Jadi ini ada if kondisi 1, kemudian dia bernilai benar, maka di sini ada kondisi lain lagi di dalamnya. Oh, ada kondisi 1.1 dan ada kondisi 1.2. Jadi di sini ada if yang lain lagi. Ada if kondisi 1.1, kemudian ada elif kondisi 1.2. Jadi ini yang dikerjakan ya, seperti ini ya, formatnya. Jadi kalau misalkan untuk nested if, berarti jika if-nya ini, kondisinya ini bernilai benar, maka dia akan mengerjakan perintah yang di dalam if itu sendiri. Gitu, ya. Oke, ini ada contohnya. Jadi contohnya di sini adalah ini nanti akan menampilkan merek baju, ya, merek baju. Nah, nanti kalau misalkan merek bajunya ini P, maka mereknya adalah Polo. Kalau A nanti Alisan, kalau M nanti mereknya adalah ST Yes, gitu. Dan nanti setelah menentukan merek, ini nanti bisa juga menentukan ukuran untuk menentukan harga dari baju tersebut. Kalau misalkan di sini, oh mereknya Polo, dilihat terus ditanyakan,
Kalau misalkan dia ukurannya L, harganya 300.000. Kalau dia ukurannya M, harganya adalah 225. Tapi kalau selain L dan M, harganya adalah 175.000. Seperti itu. Jadi, karena ada ketentuan seperti itu, maka dalam pembuatan aplikasi programnya di sini menggunakan nested if. Jadi di sini di dalam if ini ya, ini masih ada if atau elif yang lain seperti itu. Ya, jadi tidak bisa hanya satu if aja terus elif lagi, enggak, karena kasusnya berbeda. Karena di sini setelah menentukan merek, di sini ada juga untuk menentukan harga dari ukuran baju di merek tersebut. Begitu. Ya. Oke, kita coba ya. Kita coba praktekkan di situ. Nih Ibu udah buatkan programnya ya. Jadi if merek, kita run coba supaya kalian ada gambarannya. Sekarang Ibu kalau misalkan pilih bajunya adalah A, input A. Berarti di sini pertama kali Ibu menginputnya di sini merek ini adalah A. Berarti kalau Ibu inputnya mereknya A, jelas yang P ini tidak dikerjakan, kita abaikan. Berarti nanti akan menuju ke sini. Oh, mereknya adalah A di sini. Berarti ini yang dikerjakan. Berarti nanti cetak merek alisan pertama kali, nanti akan menampilkan merek alisan. Kalau sudah, nanti di situ ada proses pengujian di dalamnya, yaitu untuk menentukan ukuran dan harga. Oh, ukurannya diinput dulu nih. Ukurannya apa dulu? Apakah L, apakah M, apakah S? Oh, kalau misalkan diinput di sini ukurannya adalah M. Ya, sekarang ya, misalkan A tampil. Nah, kalian perhatikan ini akan tampil merek alisan dulu nih ya. Seperti yang ada di program. Nah, kemudian setelah itu nanti diminta untuk menentukan ukuran. Kalau misalkan ukurannya yang diinput adalah M, ya M, berarti if ukuran sama dengan L, oh tidak sama. Berarti elif ukuran sama dengan M, oh ya ini. Berarti kalau ukurannya M, nanti akan menampilkan harganya adalah 200.000. Berarti kita enter, harganya 200.000. Seperti ini. Ya, cara kerjanya. Makanya ini menggunakan nested if. Karena apa? Memang karena di dalam if itu memang harus ada if yang lainnya. Contoh lagi, misalkan kita inputnya adalah P. P berarti polo. P polo. Kemudian misalkan yang kita inputkan adalah L. Berarti harganya nanti akan yang tampil adalah 300.000. Oke, begitu ya penjelasannya mengenai programnya ini, gitu ya. Oke, jadi seperti ini ya hasil runningannya nanti. Kemudian yang terakhir di sini adalah mengenai switch case. Jadi switch case ini adalah untuk menyederhanakan dari penggunaan if itu sendiri sebenarnya. Sebenarnya kalau di bahasa pemrograman Python ini penggunaan switch case ini sudah tidak digunakan ya. Tapi kita coba ya nanti di sini apakah masih bisa ya. Bentuk umumnya seperti ini. Jadi switch ada argumen, kemudian case argumen. Ini sebenarnya kalau Ibu bisa katakan sebenarnya ini kalau di bahasa Python ini bukan seperti ini ya. Kalau di Python ya, kalau ini lebih mengarah ke bahasa pemrograman C++ ya. Cuma ya itu tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan, karena switch case-nya ini kan sebenarnya sudah dihapus ya. Sudah tidak menggunakan switch case kalau di Python. Tapi kita tetap coba ya. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, nah ini kan nanti ada contoh satu program, yaitu nanti untuk memasukkan pilihan menu, jika pilihannya 1 maka
nanti akan tampil nasi goreng, jika 2 maka tampil mie goreng, jika 3 maka tampil capcay. Nah, kalau kalian perhatikan tadi ya, di sini sebenarnya ada kekeliruan. Kalau misalkan programnya dibuat sama persis seperti ini, nanti akan ada error. Errornya nanti di sini ada switch case 1 di sini. Ini akan tidak terdefinisi gitu. Jadi kalau di Python sebenarnya kalau menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan switch case, kita bisa mendefinisikan nanti untuk nilai-nilainya ini dengan menggunakan function ya, def 1 kurung buka kurung tutup. Ini adalah merupakan sebuah function. Jadi pertama nanti ini kalau di run nanti akan menampilkan menu makanan, terus 1 nasi goreng, 2 mie goreng, 3 capcay. Kemudian di sini nanti diminta untuk menginputkan pilihannya 1 sampai 3 ini. Kemudian nah, di sini kan kalau dilihat dari argumennya tadi kan ini harusnya ada argumen ya, tapi di sini kan tidak langsung switch ya. Switch ini itu sebenarnya menggunakan data dictionary ya. Kalau kalian perhatikan, kalau data dictionary itu menggunakan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nanti di sini ada apa? Key-nya, kemudian baru value, key value seperti itu. Ya, jadi ini kalau misalkan nilai yang diinput ini 1, berarti ini akan menuju ke function 1. Oh, 1 itu apa ini? Oh, nanti akan menampilkan nasi goreng. Seperti itu. Ya. Kalau nanti di sini inputnya adalah 3, berarti kita ke function 3 ini. Berarti yang ditampilkan adalah capcay. Kita coba ya, kita lihat di programnya. Ini ya, switch case. Nah, perubahannya di mana perbedaannya tadi ya? Kalau di slide kalian switch case tadi itu pertama kali tadi di sini ditaruhnya. Ini sudah Ibu coba praktekkan dan ternyata tidak bisa dan tidak terdefinisi, maka seharusnya switch case-nya ini ada di bawah ya, di bawah di sini gitu. Ya, kita coba run. Kita run. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi akan menampilkan menu makanannya dulu. Di situ ada nasi goreng, ada mie goreng, ada capcay. Kemudian baru kita inputkan pilihan makanannya. Misalkan nih, yang diinputkan 1. Berarti otomatis kalau ini inputnya 1, berarti ini yang akan dikerjakan 1. Ini ya 1, berarti ini yang dikerjakan 1. Berarti kita akan ke function 1 ini. Berarti nanti akan menampilkan nasi goreng. Kita enter. Tuh, nasi goreng. Kita coba lagi, run lagi. Nah, sekarang pilihannya 2. Oh, kalau 2, berarti ini nanti yang dikerjakan adalah 2. 2 di sini adalah yang sudah didefinisikan, nanti akan tampil mie goreng. 2 mie goreng. Gitu. Sekali lagi, kalau misalkan 3 bagaimana? Oh, kalau 3 berarti nanti yang ditampilkan harusnya adalah capcay. Seperti itu. Ini ya. Jadi revisi dari Ibu di program di modulnya harusnya switch case-nya ada di bawah. Kalau di sini tadi kan switch case-nya ada di atas. Harusnya ini itu ditaruh di bawah ini, di bawah kurung kurawal. Begitu. Ya. Oke. Jadi materi kita sudah selesai. Nah, ini ada latihannya ya. Ada latihan dan juga ada tugas ya. Jadi untuk latihannya nanti ini juga kalian kerjakan. Kalian diminta untuk membuatkan program dengan pseudo-code seperti di bawah ini. Ikuti pseudo-code-nya ya. Jadi program itu mengikuti pseudo-code atau algoritma ataupun flowchart yang sudah dibuatkan gitu. Ya, nanti hasilnya seperti apa nanti tolong di screenshot. Kemudian latihan 2 juga sama. Kalau ini tadi kan sudah buatlah programnya dari pseudo-code ini. Ini sebenarnya sudah dipraktekkan, sudah ada
ya. Tapi nggak apa-apa kalau ini kan ibu sudah bahas ini sebenarnya, tapi mau dipraktekkan lagi juga silahkan. Sudah tahu jawabannya ya malahan ya kalian ya. Jadi 2 ini juga dikerjakan. Kemudian nah ini tugas mandirinya, ini lumayan tugas mandirinya. Kalian diminta untuk membuatkan flowchart dan programnya dengan menggunakan struktur branching untuk menentukan grade kelulusan mahasiswa dari mata kuliah dengan ketentuan nih ya, grade-nya ini A sampai dengan C itu dinyatakan lulus, selain itu tidak lulus. Grade-nya ini ya. Jadi kalau misalkan nilainya 81 sampai 100, nilainya A. 75 sampai 80, nilainya B. Gunakan tadi sudah Ibu jelaskan mengenai ring nilai ya. Oh, berarti nanti di sini kalau misalkan kalian menggunakan if, jadi batasan nilainya di situ nanti berapa? Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Tinggal input, pertama kali kalian diminta untuk input nilai, input NIM dulu, kemudian nama, kemudian mata kuliah, kemudian nanti kalian diminta untuk input nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian nanti baru hitung nilai akhir. Nilai akhir dihitung, nilainya ini adalah 20% dikali absensi ditambah 25% dikali tugas, kemudian ditambah 25% UTS dan 30% UAS. Nanti akan setelah itu baru kalian uji untuk menentukan grade-nya. Grade-nya itu masuk ke dalam grade A, B, C, D atau E. Oke. Jadi begini, karena tugasnya cukup lumayan banyak, maka Ibu permudah deh. Jadi untuk tugas yang ada di pertemuan ketiga, itu tugas perorangan. Tapi kalau untuk tugas di pertemuan keempat ini, nanti silahkan dikerjakan secara kelompok ya. Dikerjakan secara kelompok ya, maksimal satu kelompok itu 3 orang. Kalau kalian mau mengerjakan sendiri juga tidak apa-apa, silahkan saja. Tapi boleh dikerjakan secara kelompok khusus yang tugas di pertemuan keempat ya, maksimal 3 orang. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan masih ada yang kurang paham dari penjelasan Ibu ini mengenai branching, silahkan nanti bisa sharing ke Ibu, bisa ditanyakan ke Ibu, nanti kita diskusikan bersama. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.